Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, ratusan warga di Pamekasan mendatangi tempat hiburan malam di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Madura. Warga merusak tempat hiburan tersebut karena kesal masih beroperasi meski telah disegel Satpol PP setempat. Ratusan warga yang mendatangi lokasi karaoke Moga Jaya di Kelurahan Kolpajung, Pamekasan langsung mendobrak pagar dan merangsek masuk. Beberapa warga berusaha membobol pintu ruangan dengan menendang rolling door hingga jebol. Warga yang mengepung lokasi juga menemukan botol bekas minuman keras yang disembunyikan di dalam kandang ayam. Warga yang emosi kemudian membakar kandang ayam tersebut. Aksi ini dilakukan lantaran tempat karaoke Moga Jaya meresahkan warga sekitar. Apalagi tempat tersebut sudah disegel Satpol PP, namun pengelola dari audiensi, dari unjuk rasa, pelaporan sampai saat ini kurang lebih 2-3 tahun tidak ada respon yang benar-benar dari aparat. Dalam hal ini mungkin saya katakan dari Satpol PP. Oleh karena itu masyarakat datang dengan inisiatif sendiri ke tempat ini untuk menutup paksa. Dan alhamdulillahnya aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Pamekasan sudah memasang polis lain atau garis polisi. Yang artinya siapapun, sekali lagi siapapun, termasuk pemilik, tidak boleh membuka paksa. Dan apabila membuka paksa akan ada konsekuensi hukum. Kalau kami dari sisi penegakan hukumnya Perda 2019 tentang hiburan dan rekreasi, ini kita segel untuk tutup. Karena tempat ini pasti tidak berizin. Itu saja. Di luar ini, karena teknisnya hanya perdagangan perda, kita tidak berizin. Ini berarti buka karena sampai ada aksi anarkis. Ini ada laporan bahwa ini disegel, posisi disegel tetap beroperasi. Makanya hari ini kita segel. Kita tutup lagi. Sebelumnya memang disegel atau gimana? Siap, sudah segel. Informasi dan laporan ini beroperasional, masih tetap beroperasional. Emosi warga mereda setelah polisi berjanji menutup tempat karaoke ini dengan memasang garis polisi di sekeliling bangunan. Warga kemudian membubarkan diri dengan tertib. Faturosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, sejoli berstatus mahasiswa di Malang ditangkap polisi karena menggugurkan janin hasil hubungan gelap. Kasus ini terungkap setelah tersangka pria menguburkan janin di rumah indekos mantan kekasihnya. MKP warga Katingan, Kalimantan Tengah dan LAM asal Kecamatan Bangsal, Mojokerto diringkus tim Reskrim Polres Malang. Keduanya diduga menggugurkan janin hasil hubungan gelap mereka. Aborsi ini dilakukan di rumah indekos MKP di kawasan Dau, Kabupaten Malang. LAM mengonsumsi obat aborsi yang diberikan MKP yang diduga dibeli secara ilegal hingga bayi 5 bulan yang dikandungnya keluar. MKP menguburkan jasad tersebut di rumah kos mantan kekasihnya. Dari mantan kekasih MKP inilah polisi menerima laporan perbuatan dua sejoli itu. Jadi setelah janin tersebut dikuburkan, tidak lama setelah itu saudara Hilda Diah Ramawati melaporkan hal tersebut kepada kami sebagai kepolisian Polres Malang. Kedua tersangka kini menekam di sel tahanan Mapolres Malang. Pasangan kekasih ini diancam dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, dua anggota komplotan copet di Surabaya dibekuk petugas unit reskrim Polsek Karangpilang, Surabaya. Saat ditangkap saudara di rumah indekosnya, keduanya sedang membungkus sejumlah ponsel yang akan dijual lewat daring. Polisi menemukan 43 ponsel beraneka jenis dan merek. Kedua copet ini, IM dan AL, tak berkutik ketika polisi menggerebek rumah indekos mereka di Jalan Gria Kedurus, Surabaya. Saat digerebek, keduanya kedapatan sedang membungkus sejumlah ponsel untuk dijual melalui online. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 43 ponsel beraneka jenis dan merek hasil pencopet yang disembunyikan di dalam kamar. Terbongkarnya sindikat ini berawal dari salah satu korban yang melacak ponselnya melalui internet. Setelah tahu lokasinya, korban menghubungi Polsek Karangpilang yang langsung menggerebek. Dari pemeriksaan polisi, komplotan copet ini beraksi di sejumlah tempat di Jawa Timur seperti Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan Surabaya.
Agar tidak mudah terdeteksi, mereka menjual ponselnya melalui online. Polsek Karangpilang segera datang ke TKP untuk mengungkap ya dan melakukan penahanan dan penangkapan. Ya, maksud kami penangkapan yang patut diduga di rumah tersebut atau di lokasi tersebut handphone tersebut ada. Dan ternyata begitu dibuka ya, ada nanti videonya kita berikan kepada rekan semuanya. Memang handphone yang dilaporkan hilang oleh korban itu sudah dikemas ya, ini bisa dilihat sudah di-wrapping ya, sudah di-wrapping. Kedua tersangka dikenai pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Selain menangkap 2 pelaku, polisi tengah memburu seorang rekan pelaku. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang pekerja migran asal Jember diduga disekap di Rusia dan video testimoninya viral di dunia maya. Dinas Ketenagakerjaan saat ini masih berkoordinasi dengan kedutaan untuk melakukan negosiasi dengan agen penyalur kerja di Rusia agar bisa segera memulangkannya ke tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video yang diunggah Rahmat Kurniawan Abadi, seorang pekerja migran asal Kabupaten Jember, yang mengaku terlantar dan diduga disekap di Rusia. Rahmat mengaku sudah 1 tahun berada di Rusia tanpa kejelasan status pekerjaannya. Meski kebutuhan makan dipenuhi, namun Rahmat yang mengaku diberangkatkan ke luar negeri oleh salah satu agen penyalur tenaga kerja di Banyuwangi, kini harus hidup layaknya seorang sandera. Video pekerja migran ini kemudian viral dan mendapat respon Dinas Ketenagakerjaan Disnaker. Supriyandoko, Kepala Disnaker Jember, mengatakan pihaknya telah mendatangi keluarga Rahmat dan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Rusia agar bisa dipulangkan ke tanah air. Mestinya kalau dari Banyuwangi untuk ke Rusia itu baru nanti kita bisa koordinasi dengan Banyuwangi. Sejauh ini untuk koordinasi dengan pihak keluarga sampai sejauh mana, Pak? Sudah sampai pada permintaan kronologis. Jadi kronologis itu sebagai dasar kita untuk melakukan langkah berikutnya. Kronologisnya baru hari ini akan kita terima. Seperti apa, Pak? Kira-kira, Pak, kronologisnya, Pak? Nah, ini yang saya belum bisa ceritakan. Nanti kalau udah terima hard copy-nya kita ceritakan kepada panjenengan. Hasil pemeriksaan sementara, Rahmat diduga mengadu nasib ke luar negeri sebagai pekerja migran secara ilegal. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Padang savana masih terbakar, semua pintu masuk wisata ke Gunung Bromo ditutup sementara. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.